Suruh. Iyalah. Wis, Ju, ju, ju. Ju. Oke, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul scheduling. Oke, next. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Fadil Setiawan, saya sendiri, NPM 43. Yang kedua ada Farel Irfan, NPM 52. Yang ketiga ada Fahrizal Hanum, NPM 57. Yang keempat ada Hendrias Devandra, NPM 60. Yang terakhir ada Muhammad Ardi Wibowo, NPM 62. Oke, yang pertama pengertian short time scheduling. Short time scheduling adalah proses mengatur aktivitas operasional harian dengan menugaskan pekerjaan kepada sumber daya yang tersedia agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuannya yang pertama yaitu menurunkan biaya operasional, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga memenuhi target waktu, yang keempat mengurangi waktu tunggu pelanggan. Oke, next. Jadi pentingnya short term scheduling. Scheduling berfungsi untuk mencocokkan permintaan pelanggan dengan sumber daya yang terbatas. Manfaatnya yang pertama yaitu mendukung sistem just in time. Yang kedua mengurangi work in process. Yang ketiga meningkatkan pemanfaatan aset. Yang keempat mempercepat aliran barang dan jasa. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. selanjutnya ada hubungan dengan perencanaan operasi. Pertama, short term scheduling merupakan tahap akhir dari proses perencanaan operasi. Adapun urutan perencanaan, yang pertama adalah capacity planning, perencanaan kapasitas yang menentukan jumlah fasilitas, mesin, dan peralatan yang dibutuhkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam jangka panjang. Yang kedua ada aggregate planning, perencanaan jangka menengah yang mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan dan kapasitas produksi secara keseluruhan agar permintaan dapat terpenuhi secara efisien. Yang ketiga ada master schedule, yaitu jadwal induk yang memecah rencana agregat menjadi lebih produksi yang lebih rinci untuk produk atau layanan tertentu dalam periode tertentu. Yang keempat ada short term scheduling, tahap operasional yang menugaskan pekerjaan secara langsung kepada tenaga kerja, mesin, dan fasilitas sehingga aktivitas harian dapat berjalan sesuai rencana. Next. Yang kelima ada jenis-jenis scheduling. Yang pertama ada forward scheduling, yaitu penjadwalan dimulai segera setelah pekerjaan atau pesanan diterima. Tujuannya adalah menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Metode ini sering digunakan pada rumah sakit, restoran, dan bisnis yang melayani pesanan sesuai permintaan pelanggan. Yang kedua ada backward scheduling, yaitu penjadwalan dimulai dari tanggal penyelesaian yang telah ditentukan, kemudian dihitung mundur untuk menentukan kapan pekerjaan harus dimulai. Yang ketiga ada finite loading, yaitu metode penjadwalan yang hanya menugaskan pekerjaan sesuai kapasitas nyata yang tersedia. Yang keempat ada infinite loading, yaitu metode yang menugaskan semua pekerjaan tanpa memperhatikan keterbatasan kapasitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu scheduling kriteria. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan scheduling. Yang pertama itu kita harus minimize completing time. Jadi target kita adalah semua pesanan selesai secepat mungkin. Yang kedua, maximize utilization. Pastikan mesin-mesin mahal yang kita miliki bekerja secara optimal, jangan dibiarkan menganggur. Yang ketiga, kita harus
meminimize WIP inventory. Jangan sampai modal kita itu bertahan karena banyak barang setengah jadi yang menumpuk di lantai produksi. Dan yang terakhir itu minimize waiting time. Kurangi waktu tunggu agar konsumen itu tidak kecewa. Selain 4 indikator tadi, teknik penjadwalan yang kalian rancang nanti harus memiliki kriteria teknis yang baik. Kriterianya itu harus sederhana, jelas, fleksibel, dan mudah diterapkan. Next. Selanjutnya yaitu proses focused facilities dan loading jobs. Jadi, istilah dari proses fokus facilities atau yang sering disebut dengan job, ini adalah fasilitas yang dirancang untuk menangani variasi pekerjaan yang tinggi namun volumenya rendah. Dan contohnya itu ada yang paling mudah adalah rumah sakit. Di rumah sakit itu setiap pasien yang datang itu kita sebut sebagai job. Memiliki keluh bisa seperti bengkel, salon, dan percetakan. Selanjutnya, loading job, yaitu proses bagaimana itu kita mendistribusikan atau menugaskan pekerjaan-pekerjaan tadi di setiap work center atau pos kerja secara tepat. Proses menugaskan pekerjaan ke work center untuk mengurangi idle time dan meningkatkan efisien. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Tools dalam scheduling adalah alat yang digunakan untuk mengontrol jumlah pekerjaan yang masuk dan keluar dari suatu sistem. Itu untuk input-output kontrolnya. Manfaatnya adalah menghindari penumpukan pekerjaan, memantau kelancaran proses produksi. Selanjutnya ada CONWIP cuts, constant work in process. Adalah metode yang membatasi jumlah pekerjaan yang sedang diproses dalam sistem. Tujuannya adalah mengurangi antrian pekerjaan, menjaga kelancaran aliran kerja. Yang selanjutnya ada Gantt chart, diagram batang yang menunjukkan jadwal pekerjaan dan waktu pengerjaannya. Manfaatnya adalah mempermudah pemantauan progres pekerjaan, membantu perencanaan kapasitas kerja. Contohnya adalah jadwal proyek pembangunan yang menunjukkan kapan suatu pekerjaan dimulai dan selesai. Dan yang terakhir ada assignment method, adalah metode yang digunakan untuk menentukan penugasan pekerjaan kepada pekerja atau mesin secara optimal. Tujuannya adalah meminimalkan biaya, menghemat waktu pengerjaan, dan meningkatkan produktivitas. Next. Yang selanjutnya ada sequencing jobs. Sequencing jobs adalah proses menentukan urutan pengerjaan agar hasil lebih efektif. Aturan prioritasnya ada beberapa. Di antaranya ada first come first served, adalah pekerjaan yang datang lebih dahulu akan dikerjakan lebih dahulu. Kelebihannya adalah adil dan sederhana. Contoh urutan yang kedua ada shortest processing time. Pekerjaan dengan waktu pengerjaan paling singkat diprioritaskan. Kelebihannya mengurangi rata-rata waktu tunggu. Yang selanjutnya ada earliest due date. Pekerjaan yang memiliki batas waktu deadline paling dekat lebih diprioritaskan. Kelebihannya adalah mengurangi keterlambatan. Dan yang terakhir ada LPT, longest processing time. Pekerjaan dengan waktu pengerjaan paling lama dikerjakan terlebih dahulu. Kelebihannya adalah membantu mengelola pekerjaan besar sejak awal. Dan yang selanjutnya ada critical ratio. Critical ratio digunakan untuk mengetahui
Apakah suatu pekerjaan akan selesai tepat waktu atau terlambat? Rumusnya adalah waktu tersisa dibanding waktu pengerjaan. Contohnya, sebuah pekerjaan harus selesai dalam 10 hari, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya adalah 5 hari. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kesimpulannya adalah short-term scheduling membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengaturan pekerjaan yang efektif. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.